Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Alfat Rizky. Pemirsa, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, tim pengawas haji DPR RI menemukan dugaan pungli layanan kursi roda dan penawaran city tour oleh oknum tenaga musiman di Mekah. Sehingga DPR RI mendorong investigasi menyeluruh demi menjaga kualitas pelayanan jemaah haji Indonesia. Meninjau langsung layanan jemaah haji di area Sa'i, terminal, dan sejumlah titik layanan di Mekah, Arab Saudi, tim pengawas haji DPR RI menemukan dugaan pungli layanan kursi roda yang dilakukan oleh oknum tenaga musiman. Selain pungli kursi roda, anggota tim was haji DPR RI Seli Andriani Gantina mengatakan oknum tenaga musiman juga menawarkan city tour kepada jemaah menjelang puncak Arbusna. Padahal Kementerian Haji telah mengimbau jemaah untuk fokus menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar keperluan ibadah. Ia menyebut tim was haji DPR akan melakukan investigasi dan mengevaluasi tenaga musiman rekrutan Kementerian Haji yang jumlahnya mencapai 1.100 orang. Tenaga musiman tersebut terdiri dari WNI dan mahasiswa yang menetap di Arab Saudi. Dan yang menarik adalah mereka berhasil menemukan beberapa temuan adanya oknum dari para tenaga petugas juga tepung yang ternyata mereka melakukan pengambilan pungutan kursi roda, dan tentu ini menjadi bahan evaluasi kami dari DPR RI karena memang tenaga musiman yang hari ini direkrut oleh Kementerian Haji bukan angka yang sedikit tetapi hampir mencapai sekitar 1.100 tenaga musiman atau tenaga pendukung. Temuan ini akan menjadi bahan evaluasi DPR RI dan akan dibahas dalam rapat bersama Amirul Hajj atau pimpinan penyelenggaraan haji yang ditunjuk pemerintah Indonesia pada Minggu 24 Mei mendatang. Seli berharap pengawasan dan pelayanan jemaah haji Indonesia berjalan lebih baik dan transparan. Dari Mekah, Arab Saudi, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal di rapat paripurna DPR RI dengan target pertumbuhan ekonomi 5,8 hingga 6,5% pada tahun depan. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun depan berada di rentang 5,8 hingga 6,5%. Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal ini disampaikan langsung oleh Prabowo di depan paripurna DPR. Padahal pembicaraan pendahuluan RAPBN biasanya disampaikan pemerintah melalui Menteri Keuangan. Prabowo mengatakan ingin menyampaikan sendiri arah kebijakan ekonomi dan fiskal nasional Indonesia. Menurutnya APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen penting pemerintah untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan rakyat. APBN adalah wujud dari alat perjuangan kita sebagai bangsa. APBN adalah alat untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkokoh dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa. Sementara itu, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menegaskan, kebijakan fiskal RAPBN 2027 harus mampu menjaga kesehatan postur APBN, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat di tanah air. Ia meminta pemerintah memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya peningkatan angka-angka, tetapi harus berorientasi pada pembukaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan kesenjangan, serta penguatan daya saing nasional. Kem PPKF tahun anggaran 2027 juga diharapkan mampu menjadi fondasi bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka produk domestik bruto yang tinggi semata, tapi juga pertumbuhan yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan rakyat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Komisi 11 DPR RI menilai target pertumbuhan ekonomi 5,8 hingga 6,5% pada tahun depan masih realistis dengan dorongan program pemerintah yang memperkuat konsumsi dalam negeri dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Pertumbuhan ekonomi tahun depan ditarget sebesar 5,8 hingga 6,5%. Angka ini meningkat dibanding tahun 2026 yang ditarget sebesar 5,4%. Anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Rizky Sadik menilai target ini masih realistis untuk dicapai. Mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama tahun ini sudah mencapai 5,61% secara tahunan. Ahmad Rizky Sadik mengatakan, pemerintah perlu upaya keras untuk mengejar target pertumbuhan tersebut di tengah konflik geopolitik global dan tekanan dolar pada nilai tukar rupiah. Ia mendorong pemerintah memprioritaskan program-program yang mampu menggenjot konsumsi dalam negeri karena kuatnya perputaran uang di level mikro dapat menjaga stabilitas ekonomi nasional. Salah satu yang digenjot oleh Presiden ataupun pemerintah pada periode ini tuh yang kita lihat adalah tentang konsumsi konsumsi dalam negeri. Dan saya lihat bahwa belanja pemerintahan didorong sangat maksimal, khususnya di dalam program-program prioritas, masalah makan bergizi, pembangunan koperasi desa, kemudian sekarang akan ditindaklanjuti dengan kampung nelayan. Jadi perputaran ekonomi yang diarahkan kepada sektor di tingkatan yang paling rendah itu punya kontribusi yang sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi. Tinggal kemudian langkah berikutnya yang saya lihat di dalam kerangka ekonomi makro yang disampaikan Presiden tadi di tahun 2027, selain mempertahankan dan mempercepat proses pembangunan di tingkatan lokal ataupun belanja pemerintah di tingkatan dalam negeri adalah tentang bagaimana mengawasi tentang masalah perdagangan di luar negeri. Di sisi lain, Ahmad Rizky juga menekankan pentingnya pengawasan kebijakan perdagangan luar negeri, khususnya kebijakan ekspor. Menurutnya hal ini krusial untuk memastikan tidak terjadi kebocoran potensi pendapatan negara. Kendan Mufid, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI menaruh perhatian serius terhadap meningkatnya kewaspadaan global atas penyebaran hantavirus di sejumlah negara. Penguatan pengawasan kesehatan, deteksi dini, serta kesiapan pemerintah dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah masuknya virus ke Indonesia. Dan pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, munculnya kasus hantavirus di sejumlah negara menjadi perhatian dunia internasional termasuk Indonesia. DPR RI meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan dan memperketat langkah pencegahan, terutama di pintu masuk negara seperti bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas. Pemirsa, mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen untuk Anda.
Munculnya kasus hantavirus di sejumlah negara menjadi perhatian dunia internasional, termasuk Indonesia. DPR RI meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan dan memperketat langkah pencegahan, terutama di pintu masuk negara seperti bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menegaskan, pemerintah tidak boleh menganggap remeh ancaman hantavirus. Seluruh kementerian dan lembaga diharapkan meningkatkan koordinasi, pengawasan, serta mitigasi secara menyeluruh agar penyebaran virus dapat dicegah sejak dini. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sepanjang tahun 2024 hingga 2026, tercatat 256 kasus suspek hantavirus dengan 23 kasus hantavirus terkonfirmasi di sejumlah wilayah Indonesia. Tren kasus juga menunjukkan peningkatan dari 1 kasus pada 2024 menjadi 17 kasus pada 2025 dan 5 kasus hingga Mei 2026. Komisi 9 DPR RI juga meminta pemerintah meningkatkan tracing, kesiapan fasilitas kesehatan, dan edukasi kepada masyarakat. Langkah ini dinilai penting menyusul laporan penyebaran Andes hantavirus di luar negeri yang diketahui dapat menular antar manusia dan memiliki tingkat kematian cukup tinggi. Tapi juga bisa menyebar antar manusia. Yang kedua, angka kematiannya tinggi, 35% sampai 50%. Kemudian vaksinnya belum ditemukan dan obatnya juga belum ditemukan, sehingga obat-obat yang ada hanya suportif untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Karena menular antar manusia ke manusia, maka pemerintah harus serius mengamati pergerakan penyakit ini meskipun penyakit ini belum masuk ke Indonesia. Ya, selanjutnya pemirsa, DPR RI menilai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal harus memberi keberpihakan yang kuat kepada sektor usaha mikro kecil dan menengah sebagai penggerak utama ekonomi nasional. Di tengah tantangan ekonomi global, UMKM terbukti menjadi sektor yang mampu menjaga ketahanan ekonomi, menyerap tenaga kerja, dan menopang daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17.
Kembali di TVR 17, kebijakan fiskal pemerintah diharapkan mampu menghadirkan dukungan nyata bagi UMKM, mulai dari akses pembiayaan, insentif usaha, hingga penguatan pasar dan digitalisasi agar ekonomi nasional tumbuh lebih inklusif dan berkelanjutan. Pemirsa, untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Anggun Oktarini dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Silakan Anggun. Ya, halo, apa kabar pemirsa? Saat ini saya Anggun Oktarini sedang berada di depan koridor Gedung Nusantara 2 di DPR RI Senayan, Jakarta. Dan pemirsa, kita ketahui beberapa waktu lalu tadi Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan beberapa informasi terkait dengan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal di tahun 2027. Memang kali ini agak unik karena biasanya yang menyampaikan adalah Menteri Keuangan, namun kali ini disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Tentunya nanti dokumen ini akan menjadi landasan dasar yang akan digunakan untuk pembuatan RAPBN tahun 2027. Nah, pemirsa, menariknya di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh dengan ketidakpastian, pemerintah tentunya dipaksa untuk bisa adaptif menghadapi situasi ekonomi global saat ini. Lantas bagaimana keadaan dari ekonomi yang ada di nasional sendiri, utamanya UMKM sebagai penggerak ekonomi dasar dari pemerintahan Indonesia sendiri. Lalu seperti apa nantinya respon dari DPR RI terhadap arah kebijakan fiskal yang sudah disampaikan tadi, dan sejauh mana diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota dari Komisi 7 fraksi PDI Perjuangan, Bapak Samuel Wetemea. Apa kabar Bapak? Baik, kamu apa kabar? Sangat baik. Bapak, Alhamdulillah. melihat hasil pidato tadi, bagaimana nih tanggapan Bapak? Apakah iklimnya akan positif atau kita harus justru lebih menyoroti atau fokus pada beberapa hal? Jadi kalau kita dengar pidato dari Pak Presiden tadi, beberapa kali beliau menyampaikan atau mengucapkan kata harapan, harapan dan mimpi. Ya, jadi itu mungkin menjadi salah satu hal yang harus kita rekam. Jadi ini memang merupakan harapan-harapan beliau dan mimpi beliau, tentunya dengan para menteri. Ya. Dan kita mengaminkan saja apa yang disampaikan. Walaupun penjelasannya panjang lebar dan kita tentunya paham tugas beliau sebagai pimpinan tertinggi negeri ini adalah gagasannya dan wawasannya. Tapi segala sesuatu yang disampaikan baik. Tapi apakah kemudian itu akan menjadi realita atau bisa direalisasikan? Ini adalah hal yang harus kita kerjakan bersama. Tentunya tidak hanya eksekutif. Kita legislatif punya tugas yang sangat terkait, yaitu mengawasi pidato beliau ini, penyampaian beliau ini, harapan dan mimpi beliau ini di lapangannya nanti gimana sih? Karena kita tahu beliau kan punya para pembantunya, para menteri, dan juga turunan ke bawahnya. Yang kami lihat adalah eksekusinya, atau yang kami harapkan adalah eksekusinya seperti apa. Baik Pak, ini kan kita melihat kembali ketidakpastian ekonomi global. Betul. Ini juga mempengaruhi dengan naiknya harga dolar. Betul. Dan juga itu kan juga akan mempengaruhi beberapa bahan baku yang memang kita membutuhkan harus dikirim dari luar masuk ke Indonesia. Betul. Ini kan juga menjadi pokok-pokok hal yang harus dipikirkan. Ya. Tapi dari pidato yang disampaikan tadi, apakah Pak Wati Menhan di sini melihat nih bahwa oke, nanti akan ada UMKM ataupun juga akan menggerakkan UMKM sendiri atau ekonomi kreatif sendiri di Indonesia dengan angan-angan yang, atau bukan angan-angan, rencana dari Presiden sendiri untuk di tahun 2007 atau 2027. Ya, 2027 terkait hal ini. Apakah ini menjadi sesuatu yang mungkin terjadi atau justru memang belum bisa terdampak karena pengaruh dari global ini sendiri? Beliau tadi juga menyampaikan bagaimana untuk ekonomi kita bisa mandiri. Sehingga bagaimana pertambangan-pertambangan besar, bagaimana untuk kemudian pengolahannya ada di dalam negeri. Dan ini kalau hal sebesar itu, beliau bermimpi untuk bisa diolah di dalam negeri, harusnya UMKM sangat bisa. Nah, tapi apakah kemudian UMKM ini juga didorong oleh pemerintah daerah dan oleh para menteri terkait? Ini kerjaan kita bersama. Kita nggak bisa bilang karena Pak Presiden menyampaikan itu, kemudian dengan sendirinya di bawah bergerak. Nggak bisa. Memang para menteri, dirjen,
dan terus eselon ke bawah serta para kepala daerah harus melihat situasi ini dan sama-sama turut memikirkan. Karena kalau kita bicara UMKM, sebetulnya segala sesuatu itu kan dari sekitar kita. Ya, sebetulnya saya tidak menisbihkan bahwa ada plastik yang harus diimpor atau beberapa bahan baku tambahan, bahkan pengolahan sampah harus ada impor plastik. Tidak menisbihkan hal itu. Tapi negeri ini sangat kaya. Kalau memang kita bisa melihat sekitar kita, kapasitas dan kemampuan. Dan Ekraf harus turut membantu UMKM. Karena UMKM ini kalau tidak ada sentuhan ekonomi kreatif, added value-nya ini menurut saya jadi kurang. Jadi memang harus bergerak bersama. Ini waktunya menurut saya kementerian-kementerian terkait berkolaborasi deh. Jangan UMKM berjalan sendiri. Karena UMKM kita tahu dia mau menjual sesuatu. Kalau tidak ada inovasinya akan kalah dengan produsen besar. Akan kalah dengan industri besar. Oke. Baik, terima kasih Pak Samuel. Ini sungguh menarik. Baik pemirsa, tadi kita sudah membahas terkait bagaimana nih hasil dari pidato Pak Presiden Prabowo Subianto dan juga dampaknya untuk UMKM yang ada di Indonesia, karena kita mengetahui bahwa ekonomi Indonesia berawal dari UMKM yang ada di masyarakat. Nah, lantas kita akan mengaminkan semuanya ya Pak yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Mudah-mudahan ini berjalan baik di RPBN tahun 2027. Saya Anggun Oktarini kembali ke studio. Ya, selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Sekarang, kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kembali pemirsa di TVR 17, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami Dadi Ramadan. Silakan Dadi. Baik, terima kasih Alfa dan selamat sore pemirsa. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi headline di media online pada sore hari ini. Dan berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu ancaman soft cognitive warfare hingga kesiapan radar pertahanan udara. Pemirsa, ancaman soft cognitive warfare kini menjadi perhatian serius di tengah perkembangan teknologi digital dan arus informasi yang semakin masif. DPR RI menilai bentuk ancaman ini tidak lagi menyerang wilayah fisik semata, melainkan mempengaruhi cara berpikir, persepsi, hingga opini publik melalui penyebaran disinformasi, propaganda, dan manipulasi narasi di ruang digital. Oleh karena itu, penguatan literasi digital, ketahanan informasi, serta sinergi antar lembaga menjadi penting agar masyarakat tidak mudah terpecah oleh perang opini yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Di sisi lain, DPR RI juga menyoroti pentingnya kesiapan radar pertahanan udara sebagai bagian dari sistem pertahanan negara yang modern dan responsif. Penguatan teknologi radar dinilai menjadi kebutuhan strategis untuk mendeteksi potensi ancaman sejak dini, termasuk pelanggaran wilayah udara maupun perkembangan ancaman non-konvensional. Pemerintah dan TNI didorong terus untuk memperkuat modernisasi alat, utama sistem persenjataan sekaligus memastikan kesiapan sumber daya manusia agar pertahanan udara Indonesia mampu menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks di era digital dan geopolitik global saat ini.
Kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online, yaitu perkuat kurs rupiah. Putri Komarudin dorong optimalisasi devisa ekspor SDA. Pemirsa, anggota Komisi 11 DPR RI Putri Komarudin dorong pemerintah optimalkan devisa hasil ekspor sumber daya alam sebagai langkah strategis dalam memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika ekonomi global. DPR menilai potensi besar dari sektor sumber daya alam harus mampu memberikan dampak langsung terhadap ketahanan ekonomi nasional, termasuk menjaga stabilitas cadangan devisa dan memperkuat posisi rupiah terhadap tekanan eksternal. Optimalisasi devisa ekspor juga dinilai penting agar hasil kekayaan alam Indonesia dapat lebih maksimal dirasakan untuk kepentingan nasional. Penguatan kebijakan penempatan devisa hasil ekspor di dalam negeri perlu diiringi dengan pengawasan serta insentif yang tepat bagi pelaku usaha. Selain menjaga stabilitas kurs rupiah, langkah tersebut diyakini dapat meningkatkan likuiditas domestik dan memperkuat sektor keuangan nasional. DPR juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan pelaku industri agar kebijakan pengelolaan devisa ekspor dapat berjalan efektif, berkelanjutan, serta mampu memperkuat fondasi ekonomi Indonesia di tengah tantangan global yang terus berkembang. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada sore hari ini, yaitu ancaman soft cognitive warfare hingga kesiapan radar pertahanan udara, serta perkuat kurs rupiah. Putri Komarudin dorong optimalisasi devisa ekspor SDA. Sekian dari saya, Dadi Ramadan, kembali ke rekan Alfat. Selamat sore. Terima kasih rekan Dadi yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Alfat Rizky beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Asap kahiji, rukun sakabena. Gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Bahwa saya demi Allah, saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Dadi.